warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Adrian Satria Wendri dengan NIM 23101008 dengan jurusan Teknik Elektro. Ingin menyelesaikan tugas 8 yaitu tes Entrepreneurship itu tentang produk art. Oke, langsung saja. Nah, ada di sini yaitu Augmented Reality atau art, revolusi pemasaran untuk UMKM keripik. Temukan bagaimana teknologi art mengubah cara UMKM keripik bersaing, menarik pelanggan dan membangun merek di era digital. Masih ada tantangan UMKM keripik di era digital, yaitu persaingan ketat, pasar dipenuhi produk serupa sehingga sulit tampil beda dan memenangkan perhatian konsumen. Yang kedua, jangkauan terbatas, metode promosi konvensional kurang efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam. Yang ketiga, kemasan untuk kurang menarik, kesulitan menciptakan daya tarik visual unik pada kemasan agar produk lebih berkesan di mata pembeli. Nah, apa itu augmented reality? Adalah teknologi yang melapisi dunia nyata dengan elemen digital, gambar, suara, dan teks melalui perangkat seperti smartphone atau tablet. Nah, di sini ada AR versus VR. AR memperkaya realitas, bukan menggantikannya seperti virtual reality. Contoh nyata, filter seragam dan aplikasi pengukur jarak adalah contoh AR sehari-hari. AR untuk UMKM lebih dari sekedar kemasan, itu visualisasi produk 3D interaktif. Pelanggan melihat keripik dari berbagai sudut, bahkan mencicipi secara virtual, pengalaman yang tak terlupakan. Cerita di balik produk, tampilan proses pembuatan, asal-usul bahan baku, dan kisah unik UMKM Anda secara menarik dan otentik. Dan bermain dan edukasi, buat mini game atau quiz interaktif terkait produk keripik untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Studi kasus itu peningkatan engagement pelanggan. Penelitian pada UMKM ini menunjukkan AR mampu menggandakan jumlah viewer konten dari kurang 100 menjadi lebih dari 200. 5% pelanggan mengklik tautan AR dan 2% melakukan tindakan lanjut seperti pembelian. Angka konversi adalah signifikan untuk UMKM. Nah, di sini ada overview produk dari produk saya, yaitu tentang stik kentang, obacan, kebun janyit, dan kacang bawang. Yaitu menggunakan untuk menampilkan proses sejarah produksi dan keunikan kuliner secara interaktif langsung dari kemasan. UMKM makanan cemilan. Media AR berbasis web dikembangkan untuk memperkenalkan kuliner Tegal yang belum dikenal luas ke pasar nasional. Produk yang dikembangkan merupakan usaha cemilan ringan dengan konsep makanan ringan kekinian yang memiliki rasa gurih, renyah, dan cocok dikonsumsi oleh semua kalangan. Usaha ini menyediakan beberapa varian produk seperti stik kentang, obacan, kebun dan kacang bawang dengan harga yang terjangkau. Selain menawarkan rasa yang enak, produk juga dikemas dengan tampilan menarik sehingga dapat meningkatkan minat konsumen. Nah, di sini ada proses observasi yaitu di pabriknya. Nah, ini adalah gambar atau video observasi saya. Ini produk lagi dikemas dan dijadikan sebuah kotak. Nah, sebelum lagi video berjalan, saya bacakan. Sebelum produk dipasarkan, dilakukan observasi untuk mengetahui minat konsumen terhadap jenis cemilan yang banyak disukai. Observasi dilakukan dengan melihat tren makanan ringan yang sedang populer, melakukan survei sederhana kepada teman dan lingkungan sekitar, serta membandingkan produk sejenis di pasaran. Pengamatan dilakukan terhadap rasa, harga, kualitas produk, dan desain kemasan. Hasil observasi menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai cemilan dengan rasa gurih, renyah, harga terjangkau, serta kemasan yang menarik dan praktis. Selain itu, promosi melalui media sosial juga dinilai efektif untuk menarik peminat pembeli. Dari proses observasi ini diperoleh informasi yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan produk dan strategi pemasaran yang tepat. Nah, di sini ada proses pengembangan produk art saya. Lihat video di samping, saya lagi men-scan barcode saya. Nah, begini hasil proses produk pengembangan saya. Dan di sini ada list harga. Stik kentang 12.000, obacan. Nah, dia di sebelah sana tuh masing-masing produk. Dan ini manis, asin itu rasa, stik bentuk, dan ciri-ciri makanan harga 12.000. Nah, atau obacan. Nah, obacannya saya tuh pedas, bulat, kering, dan berharga 12.000. Nah, selanjutnya untuk kebun janyit. Nah, kebun janyit manis, asin, kering. Nah, harga sama itu 12.000. Nah, yang keempat itu kacang bawang, rasanya manis, asin, kering. Nah, di sini agak berbeda, harganya itu 5.000. Nah, proses pengembangan produk dilakukan melalui beberapa tahapan agar memastikan cemilan yang berkualitas dan menarik bagi konsumen. Tahapan pertama dimulai dengan menentukan jenis produk yang akan dijual sesuai hasil observasi pasar. Setelah itu dilakukan pemilihan bahan baku yang berkualitas untuk menjaga rasa dan mutu produk. Selanjutnya dilakukan percobaan beberapa variasi rasa untuk menentukan cita rasa yang paling disukai konsumen. Selain rasa, dibuat juga desain kemasan yang menarik, praktis, dan mudah dikenali. Setelah produk selesai dibuat, dilakukan evaluasi terhadap rasa, kualitas, dan tampilan produk agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Melalui proses pengembangan ini diharapkan produk cemilan memiliki kualitas yang baik, menarik minat pembeli, dan mampu bersaing di pasaran. Nah, di sini yang tahap ketiga itu pemaparan rinci produk A. Nah, bisa lihat di gambar di situ tahap
rinci produk R yang jelas. Saya screenshot dan perbesar. Nah, produk bisa dilihat gambarnya. Stik kentang manis asin sepanjang kering harga 20.000, baca pedas bulat kering harga 20.000, gunanya manis asin kering 20.000, kacang bawang manis asin kering 5.000. Dan di samping ada pemasaran perinci produk. Produk sebenarnya bahan dasar pilihan dan cita rasa khas yang memuas selera, tersedia dalam 4 varian rasa favorit. Kualitas bahan baku pilihan tinggi, proses produksi higienis dan standar, tanpa bahan pengawet berbahaya, rasa konsisten renyah dan nikmat. Spesifikasi produk itu kemasan standing pot, berat bersih 100 gram per kemasan, bermasa simpan 3-4 bulan, menyimpan simpan di tempat kering dan tutup. Nilai tambah produk berbagai pilihan rasa produk itu untuk semua usia, harga terjangkau dengan kualitas terbaik, kemasan menarik dan praktis dibawa. Produk yang dijual terdiri dari beberapa jenis cemilan, yaitu stik kentang, obat campur dan bawang kacang bawah. Stik kentang memiliki teksturnya rasa gurih, obat dan obatnya merupakan ringan dan terasa manis. Sementara itu, bawang memiliki rasa gurih dan aroma bawang yang kuat sehingga banyak disukai customer. Semua produk dijual dengan harga yang ekonomis dan dikemas secara praktis. Nah, implementasi R sederhana untuk UMKM itu marker R itu barcode. Lalu dia melalui barcode dia akan pergi ke web. Lalu dari web dia akan memvisualisasikan. Yang keterangan informasi R tidak harus mahal atau rumit. Mulai dari kemasan yang ada, memanfaatkan platform berbasis web agar pelanggan dapat mengakses langsung dari browser tanpa unduh aplikasi tambahan. Manfaat R bagi UMKM itu yaitu daya tarik visual, kemasan menjadi lebih hidup, modern dan menarik. Perhatian konsumen di rak toko maupun secara daring. Jangkauan lebih luas, konten yang share label berpotensial viral di media sosial, membawa produk ke audiens yang lebih jauh lebih besar. Dan pengalaman pelanggan interaktif A yang unik menciptakan kesan mendalam dan mendorong pelanggan untuk kembali membeli. Peningkatan penjualan, attachment yang lebih tinggi secara langsung berpotensi meningkatkan konversi dan volume penjualan produk. Nah, langkah awal itu temukan apa yang membuat Anda istimewa dan layak diceritakan secara visual. Yang kedua, pilih platform R yang tepat, pertimbangkan pada akses pelanggan dan anggaran yang tersedia, fokus pada konten berkualitas, buat visual 3D menarik dan informasi relevan yang memperkuat nilai produk. Promosikan pengalaman R, ajak pengalaman untuk mencoba dan berbagi pengalaman mereka di media sosial. Nah, produk ini bisa untuk masa depan, yaitu inovasi dengan R. R bukan lagi masa depan, adalah solusi pemasaran masa kini yang dapat segera diterapkan. Tapi beda, jadikan produk lebih menonjol di antara pesaing, interaktif, ciptakan pengalaman yang menyebabkan pelanggan secara langsung, explore R dan transformasi bisnis keripik Anda. Ya, cukup sekian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon diperbaiki. Tapi kalau daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.